Halo warga intelektual sekalian, wah gila, luar biasa. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha pusing 7 keliling, ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi guys, baru-baru ini secara mengejutkan, jagoan warga Konoha yaitu Iran diborbarkan yang seiman dengan mereka, yaitu Kuwait dan Bahrain. Jadi guys, menurut data dari jurnal Wall Street, ternyata Kuwait dan Bahrain sudah nggak sabar lagi. Mereka membombardir yang seiman, yaitu Iran. Wow, gila. Luar biasa. Saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa gitu ya, yang seiman saling membombardir. Apa alasannya? Kemudian, siapa yang akan didukung oleh warga Konoha? Siapa yang didukung oleh pendukung Iran? Apakah Bahrain yang didukung? Apakah Kuwait yang didukung? Apakah Iran yang didukung? Ya, siapa yang akan didukung oleh Tuhan? Padahal kan sama-sama seiman gitu. Siapa yang akan didukung oleh pendukung Iran gitu? Siapa yang akan didukung penyembah Ayatollah Ali Khamenei? Siapa yang didukung oleh penyembah Ayatollah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi sebelum lanjut, ya, bagi pendukung Iran, mohon siapkan Panadol, Bodrek, biar bisa nonton video ini sampai habis. Hanya orang-orang beriman yang bisa menonton video ini sampai habis. Apa itu faktanya? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Sepertinya yang paling cocok atau kalimat yang paling cocok menggambarkan keadaan yang ada di Timur Tengah ini ya, ketika Kuwait dan Bahrain membombardir Iran. Menurut saya pribadi itu kalimat yang cocok itu adalah kalimat yang dikatakan oleh Pak Jokowi yang berbunyi, dikata-katain saya diam aja, hina-hina saya diam aja, dijelek-jelekin saya diam aja. Tapi saya katakan hari ini, saya akan lawan. Itu yang ada di pikiran oleh orang-orang Kuwait dan Bahrain. Karena selama ini Iran membombardir Kuwait dan Bahrain. Ya, kita tahu bersama bahwa ya setiap ada serangan Amerika ke Iran, ini aneh ya. Ya, serangan Amerika itu dari kapal induk ya. Bukannya kapal induk yang diborbardir, tapi yang diborbardir itu adalah pangkalan militer Amerika di Kuwait dan Bahrain. Itu yang bikin orang-orang Bahrain atau orang-orang Kuwait marah gitu, walaupun mereka seiman gitu ya, walaupun mereka satu kitab suci gitu, walaupun mereka seagama gitu. Itu yang bikin marah. Orang-orang Bahrain berpikir, lah kok negara kita diborbardir? Nggak bisa gitu dong. Ya, kalau Iran itu dendam sama Amerika, ya udah bombardir sono ya, New York gitu, Washington gitu. Jangan malah bombardir Bahrain. Jadi itu artinya Iran itu selama ini bukan nambah kawan, tapi nyari musuh. Kalau boleh jujur ya, saya tidak berpihak pada siapapun, disclaimer on ya. Iran itu ibarat di satu tempat itu, mohon maaf bagi pendukung Iran ya, penyembah Ayatollah Ali Khamenei, seperti duri dalam daging gitu. Sama tetangganya mereka nggak akur gitu. Misalnya nih ada seseorang nih tinggal di suatu tempat gitu. Lalu seseorang ini dibenci sama tetangganya, nggak punya temen gitu ya, nggak punya circle gitu ya. Kalau bikin grup WA yang nggak ada gitu ya, Irannya nggak ada gitu. Jadi itu sudah tanda tangannya besar ya kan. Kenapa Iran ini dibenci di negara-negara teluk gitu. Bahkan Israel sekarang pun berteman baik dengan Qatar, Dubai, Arab Saudi. Padahal ya Israel pernah dulu dibombardir. Israel dulu pernah dikeroyok oleh 10 negara gitu waktu baru merdeka. Tapi apakah Israel dendam? Enggak. Saya bukan buzzer Israel ya. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini justru Iran yang dibenci gitu, ya kan? Dulu Iran nggak dibenci kok ketika pada pemerintahan Shahrijar Pahlavi. Tapi sekarang ini Iran dibenci. Apa alasannya? Itu artinya kok ada yang salah dengan pola pikir masyarakat Iran sekarang ini. Ada yang salah dengan pola pikir pendukung Iran. Ada yang salah dengan pola pikir penyembah Ayatollah gitu ya. Jadi ini yang perlu saya kritisi gitu. Penyembah Iran itu biasanya mereka akan mendukung Iran walaupun Iran itu lemah, nggak mau introspeksi diri, walaupun Iran itu maling gitu ya. Negara Iran itu negara maling guys. Menurut data dari Indeks Corruption, Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Jadi biasanya maling akan membela maling. Warga Konoha biasanya membela Iran karena Iran itu ya sefrekuensi dengan mereka gitu. Jadi Konoha itu sebenarnya sudah mengarah-arah seperti Iran, bukan mengarah-arah lagi, emang udah meniru Iran gitu ya. Ya ketika Iran revolusi itu yang jadi pemicu kebangkitan keagamaan di Konoha. Sebelum-sebelumnya nggak ada tuh masalah keagamaan, debat TikTok nggak ada tuh ya. Oh Tuhan kalian itu menyembah manusia, nggak ada. Zaman dulu nggak ada seperti itu ya.
oh Trinitas itu boleh, nggak boleh ada 3 Tuhan dalam satu pribadi, nggak boleh. Nggak ada tuh ya prinsip seperti itu. Ya. Tuhan kalian itu keluar dari bla 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 kecing gitu ya. Dulu nggak ada seperti itu sebelum tahun 70-an. Nggak ada. Setelah Iran revolusi baru muncul tuh. Kenapa? Ya karena ada semacam agenda untuk membangkitkan kembali yang namanya khilafah. Jadi kelompok minoritas dianggap menghalang menjadikan Konoha itu jadi negara khilafah. Kita harus berterima kasih sama kelompok minoritas loh. Kalau enggak Konoha itu sudah jadi negara khilafah ya. Kalau saya mengatakan, kok lu anti banget dengan khilafah? Gue nggak anti dengan khilafah, tapi gue anti dengan yang sesat. Gue nggak anti dengan kejujuran, kebaikan, agama yang mengajarkan ketulusan. Gue nggak anti. Yang gue anti itu adalah memaksakan bahwa pendapatnya benar, tapi tidak relevan di zaman sekarang. Khilafah itu kan nggak relevan lagi zaman sekarang, iya kan? Hukum agama itu tidak relevan lagi di zaman sekarang, nggak relevan lagi. Ya. Hukum agama itu ada banyak cacatnya, cacat logika ya. Ada banyak banget ya. Tanpa kita sadari. Khilafah itu kan menggunakan hukum agama. Lagian emang ada coba negara maju dunia ini menggunakan negara agama? Gak ada. Ya, gak ada. Malaysia gimana? Malaysia itu nggak masuk 10 besar negara maju. 20 besar juga nggak masuk. Malaysia itu bukan negara maju. No. Malaysia itu beruntung gitu ya. Kenapa mereka beruntung? Ya beruntung karena dijajah oleh Inggris. Coba kalau dijajah sama Belanda, sama seperti Konoha gitu. Karena Inggris membantu gitu ya. Membantu dalam bidang apa? Teknologi, kemudian ilmu pengetahuan, pendidikan gitu. Kan ya Malaysia itu nggak mau lepas dari penjajahan Inggris. Jadi penjajahan itu sebenarnya tidak bisa lihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Jangan sedikit-sedikit, oh agama kalian itu agama penjajah. Jangan seperti itu guys ya. Itu yang perlu saya kritik ya. Kemudian selain itu, bagaimana dengan yang namanya negara-negara teluk, apakah mereka akan semuanya mengeroyok? Masih ada tuh yang negara Qatar misalnya, kemudian Arab Saudi gitu ya, negara-negara UAE dan lain sebagainya. Kayaknya mereka akan bersatu gitu. Untuk apa? Untuk memborbardir ya. Dubai, Qatar dan lain sebagainya. Mereka akan memborbardir Iran. Karena Iran itu dianggap duri dalam daging. Lalu kenapa Iran itu ngotot? Mereka itu kan ngotot bahwa mereka yang paling benar, mereka yang paling suci, mereka itu nggak punya kesalahan, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Ya lagi-lagi karena mereka menggunakan hukum agama. Apakah menggunakan hukum agama itu jadi error? Enggak juga sebenarnya. Tergantung penafsiran. Penafsiran agama Iran itu, disclaimer, saya tidak kritik agamanya. Saya kritik penafsirannya. Penafsirannya itu mereka sudah keliru. Penafsiran agama Iran itu sudah, ya agama mayoritas di Iran itu sudah keliru gitu. Lah, kok bisa keliru? Mereka lebih fokus pada akhirat-akhirat. Emang nggak boleh lebih fokus pada akhirat? Boleh, tapi jangan tinggalkan tanggung jawab di dunia. Permasalahan ini kan Iran itu kan meninggalkan tanggung jawab mereka di dunia gitu. Mereka tertinggal dalam teknologi, mereka tertinggal dalam semua hal tertinggal, ekonomi tertinggal. Cuman di mata pendukung Iran, Iran itu negara superpower. Enggak, guys. Ya, mereka itu cuma menang di propaganda, ya. Mereka cuma menang di media sosial, ya. Mereka cuma menang bikin AI, ya. Bayangkan ya, saking frustasinya Iran, mereka bikin video mereka menang, mereka memperbarui kapal Indo-Amerika. Ya, bahkan Presiden Israel juga dibikin AI galak gitu ya. Kemana tuh sekarang yang mengaku-ngaku Perdana Menteri Israel itu sudah meninggoy gitu? Karena mereka termakan sama video AI. Sampai sekarang nggak ada tuh muncul ya, mana coba. Nggak muncul guys, nggak minta maaf gitu ya. Padahal mereka ya, dulu ngotot gitu. Oh, Presiden Israel sudah meninggoy gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Mereka termakan video hoax gitu ya, video AI. Kenapa mereka mudah termakan video hoax atau video AI? Ya karena faktor daripada bias dalam beragama. Bias dalam beragama kan seperti itu. Kalau seiman, kita akan mengatakan, oh itu benar. Kalau beda iman, oh nggak mungkin lah, itu nggak masuk akal lah. Kita lebih kritis gitu. Nah ini ya, fenomena dalam beragama. Ya. Ada semacam bias gitu ya. Jadi kalau di dalam agama kita itu misalnya ada nabi membelah hutan misalnya. Ya, tapi kalau di agama lain ada nabi membelah hutan, kita nggak percaya. Emang hutan bisa dibelah gitu. Ya, nggak bisa lah hutan dibelah dengan sekejap mata misalnya. Itu kan butuh effort, nggak mungkin. Itu nggak rasional. Mana datanya? Kita akan nanya datanya. Tapi kalau itu di agama kita, maka biasanya kita akan lebih lebih protektif gitu ya, atau lebih kritis gitu ya. Tapi kalau agama kita enggak, agama orang lain kita kritis gitu. Itu namanya bias dalam beragama. Sama halnya seperti pendukung Iran. Pendukung Iran itu pengen ya Presiden Israel
meninggoy. Sehingga ketika ada video-video AI yang mendukung keinginan mereka, mereka langsung percaya itu benar ya. Ya, jadi itu namanya bias dalam beragama. Biar gimana pun ya, semua ini ada hubungannya dengan agama. Walaupun kita berbusa-busa mengatakan, oh ini nggak ada hubungannya dengan agama. Ada. Yang bawa agama itu bukan gue, tapi Iran sendiri yang bawa agama. Ya, bukan saya yang bawa agama. Justru Iran baca ayat kitab suci yang sebelum memborbardir Israel. Itu artinya Iran yang bawa agama, bukan gue. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Ini ada datanya guys. Data dari mana? Data dari Detik News. Detik News mengatakan Ayatollah Ali Khamenei memborbardir Israel menggunakan dalil-dalil kitab suci. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Cek. Kemudian Bahrain, Kuwait sudah menerbangkan yang namanya jet tempur mereka gitu ya. Walaupun jet tempur mereka itu buatan Amerika, tapi oke lah gitu ya. Mereka memborbardir Iran guys. Memborbardir dengan kekuatan penuh. Kemudian serangan-serangan Iran juga sudah ditangkis oleh Kuwait dan Bahrain gitu. Ya, jadi kalau kita berpikir secara rasional, Iran itu nggak berdaya lah gitu ya. Kalau mereka berdaya, mereka akan menghajar kapal induk Amerika. Ya, cuman kan selama ini kan, atau berita-berita di Konoha kan diputar balikkan tuh ya. Mereka mengatakan, oh sebenarnya Iran itu bisa kok yang memborbardir kapal induk Amerika. Tapi mereka nggak melakukan itu ya. Mereka lebih melakukan yang namanya memborbardir Kuwait, ya memborbardir Bahrain dan lain sebagainya. Jadi itu jadi ini ya, nyari musuh gitu ya. Ya kalau mereka bagus teknologinya, mereka bisa kok ya melihat posisi kapal induk Amerika ya. Ya itu yang jadi permasalahan. Jadi dunia melihat bahwa teknologi Amerika itu canggih. Bayangkan ya, kapal induk Amerika lalu lalang di perairan negara kita, tapi nggak bisa ditangkap gitu. Kan itu faktor dari teknologi kan. Kalau misalnya mengatakan, oh kapal induk Amerika itu kan mereka nggak stay di satu tempat. Ya saya tahu ya. Ya itulah alasannya kenapa kapal induk itu boros ya. Saya tahu. Tapi kan kalau mereka punya senjata gitu ya, kalau mereka punya teknologi ya bisa aja gitu ya. Bisa diretas gitu ya. Bisa dihack dan sebagainya. Tapi kan permasalahannya kan nggak bisa ke mempan. Ya, walaupun Iran itu membeli teknologi Rusia, membeli teknologi China, tapi tetap nggak bisa gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti orang ke Konoha yang kejang-kejang kalau jodohan berjemaah. Ngata-ngatain saya buzzer Amerika, ngata-ngatain saya buzzer Israel. No, saya bukan buzzer Israel, saya bukan buzzer Amerika. Saya pro terhadap kejujuran. Kalau ya benar gitu, kalau salah gitu. Artinya gini, kalau mau bongkar aib Amerika, bongkar aib Israel, ya udah bongkar semuanya gitu. Jangan cuma bongkar satu aib aja gitu. Ya, jangan cuma aib Amerika yang dibongkar. Semuanya bongkar. Aib Iran dibongkar, Houthi dibongkar, ya proksi-proksinya dibongkar, itu baru fair. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyebut. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin
komentar video ini. Sekian video ini, saya warga intelektual, salam rasional.